Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Ibn Aqil al-Alfiyat Ibn Malik. Kita masih di pembahasan ta'addi al-fi'li wa luzumuhu. Ta'addinya fi'il dan lazimnya. Di hari ini kita melanjut di bait 275. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa yalzamul aslu li mujibin ara wa tarku dzakal asli hatman qad yura. Kata beliau rahimahullah, wa yalzamul asl, dan diharuskan menurut kaidah asal, yaitu yang kemarin yang di bait 274. Wajib di asal, yaitu dikedepankan fa'il yang secara maknanya. Wajib dikedepankan. Limujibin aro. Syaratnya aro limujibin. Kalau dia kosong dari yang mengharuskannya, kosong dari yang mewajibkan, dia diakhirkan. Kosong dari yang mewajibkan, dia diakhirkan. Watar kudakal asli, dan meninggalkan asal ini. Asal yang mana itu? Yaitu dikedepankan fa'il secara makna. Itu maf'ul awalnya. Fa'il secara makna maksudnya maf'ul awalnya. Hatman qad yura. Secara wajib kadang dilihat, kadang dijumpai. Nah ini tentunya kalau ada mujibnya, kalau ada yang mengharuskannya. Seperti di pembahasan fa'il, kalau ada domir misalnya, kembali ke sebelumnya, tidak bisa kembali pada setelahnya. Kata beliau rahimahullah, lanjutan bait 274, ay yalzamul asl, yaitu mengharuskan di atas asal susunan, bahwa takdimul fa'il fil makna, yaitu mengkedepankan fa'il secara makna, idza tara'a ma yujibu dzalik. Kalau ada yang mewajibkan hal itu. Wa khawful labs, yaitu misalnya dikhawatirkan akan terjadi apa? Kesamaran. Nah, a'taitu Zaidan amron. Lihat, a'taitu Zaidan amron. Ini kan kalau antum kedepankan amr, itu akan sama siapa yang menerima dan siapa yang diberi. Kasamar. Beda kalau kemarin kasautu Zaidan jubatan. Ya kan? Beda kalau kasautu Zaidan jubatan. Apakah akan ada kesamaran kalau antum balik? Kan tidak ada. Tapi ini masalah. Maka ketika seperti ini wajib dikedepankan Zaidnya, Amr di belakang. Fayajibu taqdimul akhid minhuma. Wajib dikedepankan yang mengambil dari keduanya, yaitu fa'il secara makna. Iya. Wala yajuzu taqdimu ghairi, enggak boleh dikedepankan selainnya. Kenapa? Li ajli labsi, karena akan terjadi kesamaran. Id yahtamilu ayyakuna huwal fa'il, karena bisa kemungkinan dialah pelakunya yang menerima. Yaitu di sini asalnya tadi Zaid, bisa dipahami dia yang menerimanya. Saya memberikan Zaid Amr. Saya memberikan Zaid Amr. Ya kan? Itu Amr diberikan kepada Zaid. Yang menerima siapa? Zaid. Tapi kalau antum balik, jadi maknanya samar. Ini yang menerima Zaid atau Amr? Kalau antum balik. Terus beliau bilang setelah itu, wa qad yajibu taqdim ma laysa fa'ilan fil makna. Itu bait yang kedua. Wa tarku dzakal asl. Kan asalnya kan wajib dikedepankan yang fa'il secara makna. Tapi kata beliau berikutnya itu kadang wajib dikedepankan apa yang bukan fa'il secara maknanya. Wa ta'khiru ma huwa fa'il fil makna. Dan mengakhirkan apa yang dia merupakan fa'il secara makna. Nah, a'taitu dirham sohibahu. Lihat, a'taitu dirhama sohibahu. Apa yang mewajibkan ini?
Karena ada domir pada kata apa? Sohibah. Kalau antum akhirkan dirham, maka domir akan kembali kepada yang setelahnya secara lafaz dan secara kedudukan. Itu tidak boleh. Maka wajib dia di depan supaya domir kembali ke sebelumnya secara lafaz. Walaupun kedudukannya tidak. Fala juzu taqdimu sohib. Tidak boleh dikedepankan sohibah. Wa in kana fa'ilan fil makna. Walaupun dia fa'il secara makna. Fala taqul a'taitu sohibahu dirhama. Kenapa? Li'alla ya'udad domiru ala muta'akhirin labdon warutbata wahu mumtani. Supaya domir tidak kembali kepada yang diakhirkan lafaz dan kedudukannya. Dan ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Dulu itu 4 tempat, 4 bentuk kembalinya domir. Kan salah satunya tidak boleh. Kalau kembali kepada setelahnya secara lafaz dan secara apa? Kedudukan. Ini Masya Allah. Jadi ada 2 bentuk. Kadang wajib di atas asal kalau ada kesamaran. Kadang nggak boleh di atas asal kalau ada hal yang mewajibkannya. Dia dibalik. Gimana yang berikutnya? Wa hatfu fadlatin ajiz illam yudir kahatfi masiqo jawaban au husir. Bait 200 ya 76. Kata beliau wa hatfi fadlatin ajiz. Ajiz dibolehkan hatfa fadlatin. Boleh menghapus, membuang fadlah. Yaitu yang bukan umdah. Fadlah sini yang bukan apa? Yang bukan umdah, bukan pokok kalimat. Illam yudir. Illam yador. Bisa dibaca begitu. Illam yadur. Jika tidak membahayakannya. Illam yadur. Kalau di kasroh berarti illam yudir. Dari kata ador. Jika tidak membahayakannya. Jadi boleh dihilangkan jika kalimatnya tetap sempurna. Tidak membahayakannya. Kahat timasi kok. Seperti beliau contohkan. Seperti dihilangkan apa yang didatangkan. Jawaban au husir. Apa yang didatangkan sebagai jawaban. Atau yang didatangkan sebagai pembatasan. Didatangkan sebagai apa? Pembatasan. Iya. Saya antum ada pertanyaan. Ya, terus antum jawab dengan jawaban. Kan boleh dihilangkan. Boleh dihilangkan. Iya. Antum katakan misalnya. Ketika ada contoh. A'atoitu Zaidan dirhama. Antum ditanya. Ma a'atoita Zaidan. Apa yang antum kasih Zaid. Antum bilang apa? A'atoitu dirhama. Kan boleh dihilangkan. Maf'ulnya. Dah. A'atoitu dirham. Zaidannya antum apa? Hilang. Boleh saja. Tapi ingat kalau tidak berbahaya. Tidak ada kesamaran di situ. Tidak ada kesamaran. Seperti yang dibuat sebagai jawaban atau di pembatasan. Kata beliau al-fadla hilaful umdah. Fadla itu ya lawan dari umdah. Wal umdah artinya ma la yustagna anhu. Apa yang dibutuhkan darinya. Paham kan? Iya. Kal fa'il seperti fa'il. Wal fadla ma yumkinul istighna'u anhu. Sementara fadla apa yang mungkin kita merasa cukup dengannya. Artinya tidak dibutuhkan. Kita merasa cukup darinya. Kal maf'ul bi seperti maf'ulun bi. Kita ketika contoh dorobtu Zaidan. Boleh antum bilang apa? Dorobtu saja. Kita tidak merasa butuh kepada siapa? Zaid. Tidak ada masalah. Seperti maf'ul bih. Fa yajuzu hatful fadla illam yadur. Maka boleh dihilangkan fadla kalau tidak berbahaya. Kaqaulika dorobtu Zaidan. Pada kata dorobtu Zaidan antum bilang dorobtu bihatfil maf'ul bih. Tidak masalah. Wa kaqaulika fi a'taitu Zaidan dirhama antum bilang a'taitu. Bahkan antum hilangkan berapa itu? 2. Tidak masalah. Wa minu qaulu ta'ala. Di antaranya firman Allah Ta'ala. Fa'amma man a'to wattaqo. Lihat. Fa'amma man a'to wattaqo. A'to. Mana 2 maf'ulnya? Kan a'to butuh 2 maf'ul. Tidak ada di sini. Ya. Wa a'to itu Zaidan. Boleh. Hilang dirhamannya. Ya kan? Hilang dirhamannya. Wa minu qaulu ta'ala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Yu'tika. Cuma ada ka-nya.
Padahal dia butuh berapa maf'ul? 2. Ini cuma 1. Wa atoitu dirham. Boleh juga. Hilang zaidnya. Kila dikatakan wa minhu qaulu ta'ala, dikatakan di antaranya firman Allah Ta'ala, hatta yu'tul jizyata. Iya, tidak ada maf'ulnya. Takdirnya wallahu alam hatta yu'tukum al jizyata. Kan yu'tu dari kata a'ta. Butuh 2 maf'ul. Ini kan di ayat cuma 1 maf'ulnya, jizyata. Iya kan? Berarti ada 1 maf'ul dihilangkan. Fa in darra hatful fadla lam yajuz hatfuha. Kalau akan berbahaya jika dihilangkan fadlanya itu, tidak boleh antum hilangkan. Tidak boleh antum apa? Hilangkan. Kapan itu? Misalnya apa? Kama idza waqa'al maf'ulu bi fi jawabi su'al nah ayuqal. Iya? Seperti kalau maf'ulun binya terletak sebagai jawaban pertanyaan, contoh dikatakan, man dorobta? Siapa yang kamu pukul? Fatakul dorobtu Zaidan. Tangga antum bilang apa? Dorobtu Zaidan. Kalau antum hapus ini, antum bilang dorobtu. Jawabannya. Kalau antum ditanya, man dorobta? Antum langsung bilang apa? Dorobtu. Jelas atau tidak itu? Kan tidak jelas. Kalau tidak jelas harus antum sebutkan. Kecuali sebelumnya sudah ditahu siapa yang dipukul. Antum bilang apa? Langsung dorobtu. Boleh. Al-waqwa ma'suron. Atau dia terletak sebagai sesuatu yang dibatasi. Misalnya setelah illah. Contoh ma dorobtu illa Zaidan. Kan tidak bisa antum bilang apa? Ma dorobtu illa. Tanpa disebutkan siapa? Zaid. Tidak boleh. Kan ini dibatasi. Fala yajuzu hatfu Zaidan fil mawdi'ain. Tidak boleh katanya dihilangkan Zaid pada 2 tempat itu. Itla yahsulu fil awal jawab. Karena pada kalimat pertama kalau hilang tidak terjadi jawaban. Wa yabqal kalam fitani dalan ala nafid darb mutlaqo. Dan pada contoh kedua, kalimatnya akan tetap menunjukkan atas penafian pemukulan secara mutlak, bukan terhadap siapa? Zaid. Wal maksud nafyuhu an ghairi Zaid. Sementara yang dimaksudkan menafikan dari selain apa? Zaid. Fala yufhamul maksudu inda hati. Maka tidak dipahami penghilangannya ketika tidak dipahami maksudnya ketika dihilangkan. Tidak dipahami maksudnya ketika dihilangkan. Terakhir, wayuhdapu terakhir dari bait dari masalah ta'addi fi'il wa luzumuhu. Wayuhdapun nasibuha in ulima wa qad yakunu hatfuha multazama. Tadi itu bercerita tentang dihilangkan maf'ulnya. Kalau ini terakhir, kata beliau wayuhdapun nasibuha. Kadang dihilangkan penasabnya. Fi'ilnya. Tadi kan yang dihilangkan siapa? Maf'ulnya. Ini kadang dihilangkan apanya? Penasabnya, itu fi'ilnya. Ya, kadang dihilangkan fi'ilnya. In ulima. Kalau diketahui. Paham kan? Kalau diketahui. Wa qad yakunu hatfuhu multazama. Tapi kadang dihilangkan dia itu wajib. Antum kan sudah lewat pembahasan kan? Bahwa kadang itu beberapa tempat wajib dihilangkan apa? Amilnya. Di antaranya yang kita bahas sebelumnya, istighol. Ya kan? Di antaranya yang kita bahas sebelumnya, itu kan istighol. Dihilangkan apanya? Dihilangkan amilnya. Kata beliau, yajuzu hatfu nasbul fadla. Boleh dihilangkan itu penasab al-fadla tadi. Idza dalla alaihi dalilun nah ayuqal. Kalau ada dalil menunjukkannya. Contoh dikatakan, man dorobta fatakul Zaidan. Padahal kan jawabannya bisa apa? Dorobtu Zaidan. Tapi dia bilang apa? Zaidan. Tiba-tiba. Takdir dorobtu Zaidan. Jadi boleh antum datangkan mansubnya saja. Penasab fi'ilnya hilang. Fahudifa dorobta. Maka dihilangkan dorobtanya. Lidalalati ma qoblahu alaih. Karena sebelumnya telah menunjukkan atasnya. Wahadal hatfu jais. Penghilangan ini hukumnya apa? Boleh. Wa qad yakunu wajiba. Kadang wajib dihilangkan. Seperti apa? Kama taqaddam fi babil istighol. Sebagaimana yang telah lewat pada bab apa? Istighol. Kan pada bab istighol fiilnya apa? Hukumnya dihilangkan. Wajib. Karena telah dicukupkan dengan fiil yang setelahnya.
Iya. Nah Zaidan darabtuhu. Takdir darabtu Zaidan darabtuhu. Fahudifa darabtu wujuban kama taqaddam. Wallah. Dihilangkan darabtunya secara wajib sebagaimana yang telah lewat. Wallahu a'lam. Selesai. Fi'il dari sisi muta'addi dan lazimnya. Setelah itu belum masuk di pembahasan yang baru. At-tanazuq fil amal. Ini bukan yang baru tentunya bagi kita. Karena kita sudah ambil di Mutamimah juga di Qatur Nada. Bab tanazuk dalam beramal. Berselisih dalam beramal. Kata beliau rahmatullah di bait 278. In amilani qadaya bismin amal. Qablu falil wahidi minhumal amal. Fasani awla inda ahlil batrah. Waqtaru aksan goyruhum da asroh. Masya Allah. Kata beliau, ya, in amilan, jika ada dua amil, iktadoya, keduanya mengharuskan untuk beramal fismin. Keduanya mengharuskan amal untuk beramal fismin pada isim. Paham kan? Pada isim qablu. Iya. Dua amil yang sebelumnya mengharuskan beramal pada isim. Falil wahid minhumal amal. Maka untuk salah satu dari keduanya itu amalan. Yang beramal apa? Untuk salah satu dari keduanya. Yaitu yang terletak sebelum makmulnya itu sendiri. Terus mana yang lebih utama? Wasani aula inda ahlil basar. Yang kedua lebih utama untuk diamalkan kepadanya. Untuk yang beramal kepadanya menurut ahlil basra. Tapi waktaro aksan goyruhum. Selain mereka memilih sebaliknya. Selain Basra berarti siapa? Kufa. Da Astra. Dalam ilmu ini. Yaitu dalam keluarga ini. Keluarga Nahwu maksudnya. Dalam keluarga Nahwu. Dalam orang-orang yang mempelajari dan membahas Nahwu. Ini masalah tanazul. Jadi hakikatnya itu ada beberapa amil, kemudian setelahnya ada satu amil, ada satu ma'mul, atau banyak juga apa? Ma'mul. Atau banyak juga ma'mul. Tanazu ibaratun an tawajjuhi amilain ila ma'mulin wahid. Tanazu itu adalah ibarat dari mengarahnya dua amil kepada satu ma'mul. Nah, darabtu wa akramtu Zaidan. Ini Zaidan antum amalkan siapa? Iya. Fakulu wahidin min dorab wa akram. Setiap salah satu dari dorabtu dan akramtu yatlubu Zaidan bil maf'uliyah. Menginginkan Zaid sebagai maf'ulnya. Wa hada makna qauluhu in amilan. Inilah makna ucapan penulis tadi kalau ada dua amil. Wa qaulu qabl apa maknanya? Ma'nahu annal amilain yakunan qabla al-ma'mul. Perkataan beliau tadi tiba-tiba min amal qabl. Apa kata qabl? Maknanya dua amil itu berada sebelum ma'mul. Sama masalnya sebagaimana yang kami contohkan. Wa muqtadahu annahu law ta'akhkharal amilan. Dan keharusannya kalau amilnya diakhirkan. Lam takunil mas'alah min babit tanazu. Maka masalahnya bukan dalam bab apa? Tanazu. Misalnya antum bilang begini. Zaid darabtu wa akramtu. Ini apakah masuk dalam bab tanazu? Tidak, karena Zaidun bisa antum baca apa? Zaidun sebagai apa? Mubtada. Ini yang masalah ini kalau antum akhirkan Zaidnya. Siapa yang beramal padanya? Siapa yang beramal padanya? Kemudian qaulu perkataan penulis. Falil wahid minhumal amal ma'nahu anna ahadul amilain ya'mal fi dzalikal ismu dhahir. Maknanya salah satu dari dua amil itu beramal pada isim dohir itu. Wal akhar yuhmal anhu. Wa ya'mal fi domirihi kama sayadkuruhu. Dan yang lainnya dibatalkan amalannya pada isim dohir itu. Dan diamalkan pada domirnya sebagaimana beliau akan sebutkan sebentar.
Sebagaimana beliau akan sebutkan sebentar. Wala khilafa bainal basriin wal kufiyin annahu yajuzu imalu kulli wahidin minal amilain. Tidak ada perselisihan antara orang Basra dan Kufa. Bahasanya boleh setiap salah satu darinya beramal dari dua amil itu. Bidalikal ismu dhahir pada isim dhahir itu. Walakin ikhtalafu fil aula minhuma. Akan tapi mereka berselisih tentang yang utamanya. Yang utamanya beramal yang mana? Fadhahabal basriyuna ila anna tsani aula bihi liqurbihi aminhum. Orang-orang Basra berkata bahwa yang kedua lebih utama karena dia lebih dekat dari amilnya, dari makmulnya. Jadi itu alasannya. Wadhahabal kufiyuna ila annal awal aula li taqaddumihi. Sementara orang Kufa mengatakan yang pertama lebih utama untuk beramalkan dia yang duluan. Jadi alasannya sama-sama. Kalau Basra bilang karena dia yang lebih dekat. Kalau Kufa dia yang lebih duluan, pertama. Iya. Kemudian kata beliau, setelah itu mereka berselisih siapa yang beramal. Tapi anggaplah antum mau amalkan yang mana, maka setelahnya. Wa amilil muhmala fi dhamiri ma tanaza'ahu wal tazim mal tuzima. Kayusibani wa yusi'u benaka wa qad bago wa tadaya abadaka. Bait pertama itu ketentuan, bait kedua itu contoh. Ya, bait kedua itu contoh. Itu dalam bait 280. Kata beliau wa'amil dan amalkan al-muhmal itu fi'il yang muhmal. Fi'il yang muhmal maksudnya amalkan fi'il yang tidak antum amalkan pada yang dohir. Fi domiri ma tanaza'ah. Pada domir isim yang keduanya dipersengketakan. Ya, pada dua isim, pada isim yang direbut tadi. Wal tazim mal tuzima. Dan tetapkanlah apa yang ditetapkan oleh keduanya. Artinya tergantung antum mau amalkan Kufah atau Basra. Ketika antum amalkan yang muhmal, ketika antum amalkan yang pertama, berarti yang kedua kasih domir. Ketika antum amalkan yang kedua, berarti yang pertama kasih domir. Domirnya nanti juga dilihat. Kalau yang pertama, kalau beramal yang pertama, tidak masalah pada yang kedua. Terserah, kasih semua yang dia minta. Kan begitu udah ini sebelumnya. Kalau yang kedua yang beramal, maka yang pertama hanya dikasih apa? Kalau antum amalkan yang kedua. Kan kalau antum amalkan yang pertama di atas pendapat Kufa, yang kedua bisa antum kasih domir semuanya. Domir rofa, domir nasab, domir jar. Boleh semuanya. Kalau antum amalkan yang kedua, ini yang masalah. Yang pertama tidak bisa kita kasih kecuali apa? Rofa saja. Karena kalau nasab dan jar itu fadlah. Kita akan melanggar. Domir akan kembali ke setelahnya secara lafaz dan secara rutbah. Itu masalahnya. Kalau rofa dikasih. Makanya beliau bilang, wal tazim mal tuzima. Pegang apa yang keduanya haruskan. Iya. Seperti beliau contohkan. Kayuhsibani wa yusi'u benaka. Ini kan yuhsibani butuh apa? Yuhsibani. Butuh maf'ul. Kalau yusi'u butuh fa'il. Antum mau amalkan yang mana? Paham kan? Antum mau amalkan yang mana? Sama dengan contoh kedua. Wa qad bago wa tadaya abadaka. Bago butuh fa'il. Tadaya butuh maf'ulun bih. Apa yang harus antum amalkan? Maka haruskan apa yang antum pegang. Antum pegang keharusan dari dua madhab tadi. Lihat. Ida amalta ahadul amilain. Yaitu jika antum amalkan salah satu dari dua amil. Ya. Jika antum amalkan salah satu dari dua amil. Dohir pada yang dohir itu. Wa ahmal tal akhor dan antum tidak amalkan yang lain. Anhu darinya. Fa'amil al muhmal fi domirid dohir. Maka amalkan yang muhmal itu pada domir dohir. Wal tazimil idmar inkana matlubul amil mimma yalzamu dikruhu. Dan
Kata beliau, harus dikasih domir kalau yang diminta oleh amil itu dari apa yang harus disebutkan. Walai juzu hatfuhu. Paham maksudnya ini? Kalau diminta oleh amil itu yang dibatalkan tadi adalah sesuatu yang harus dikasih berupa domir. Maksud domir apa itu yang wajib dikasih? Domir apa? Rofa. Domir rofa. Dari yang harus disebut. Walai juzu hatfuhu kal fa'il. Tidak boleh dihilangkan. Seperti apa? Fa'il. Makanya saya bilang tadi, kalau domir rofa, pokoknya mau antum amalkan yang kedua ataupun yang pertama, semua wajib dikasih. Yang beda itu kalau domir nasab dan jar. Yang beda itu kalau domir nasab dan jar. Wadhalika kaqaulika. Demikian itu seperti ucapan antum. Yuhsinu wa yusi'u ibnak. Kalau begini contohnya. Yuhsinu wa yusi'u ibnak. Yuhsinu butuh apa? Kalau begini contohnya. Yuhsinu butuh apa? Fa'il. Yusi'u fa'il. Ibnak marfu alamat rofanya dengan alif. Wa huwa mudhaf, kafnya mudhafun ilai. Fa kullu wahid min yuhsin wa yusi'u yatlubu ibnak bil fa'iliyah. Setiap dari yusi'u dan yuhsin butuh kepada ibnak sebagai fa'ilnya. Maka sekarang fa'in a'mal tasani, kalau antum amalkan yang kedua, wajib an tudmir fil awal fa'ilahu. Wajib antum kasihkan domir pada yang pertama sebagai fa'ilnya. Fatakul yuhsinani. Maka yang dalam bait syair tadi. Yuhsinani wa yusi'u benak. Maka ibnak adalah fa'ilnya siapa? Ibnak fa'ilnya siapa? Yusi'u. Kemudian yang pertama yuhsin, antum kasih apa? Antum kasih apa? Domir. Itu alif itnain. Itu domir rofa. Itu domir apa? Rofa. Wakadhalika in amaltal awal. Demikian pula kalau antum amalkan yang pertama. Wajib al-itmar fitani. Wajib antum kasih domir pada yang kedua. Fatakul yuhsinu wa yusi'ani ibnak. Paham kan? Cuman Ibnu Malik tadi berarti dia pilih amal ke berapa itu? Di bait 281. Dia pilih amalkan yang kedua. Karena ciri antum untuk mengetahui dia amalkan yang mana, cari domirnya. Siapa yang dia kasih domir? Kalau dia kasih domir pada yang pertama, berarti dia amalkan yang kedua. Pada isim dohir. Kalau dia kasih domir pada yang kedua, berarti dia amalkan yang pertama. Pada isim dohir. Paham? Dilihat dari contoh Ibnu Malik, dia amalkan yang kedua. Berarti ikut pendapat siapa kalau di syair? Ikut pendapat keberapa? Siapa kalau amal kedua? Basro. Iya. Wa mitul bago wa tadaya abadak. Hah, kalau yang ini. Contoh beliau kedua. Kode bago wa tadaya abadak. Kalau ini, yang beramal yang mana? Yang pertama. Karena yang kedua dia kasih apa? Domir. Wa in a'mal tasani fi hadzal misal qulta. Kalau antum amalkan kedua pada contoh yang kedua ini antum katakan bagoya wa tada abadat. Kalau antum amalkan yang kedua. Kalau antum amalkan yang pertama ya seperti itu. Wala yajuzu tarkil idmar. Ini yang antum menjadi catatan penting. Ketika rofa enggak boleh antum tinggalkan itu domirnya. Karena kenapa? Apa alasannya kita? Kan dia adalah umda. Fala takul yuhsin wa yusi'u ibnak. Nggak boleh begitu. Iya. Wala bago wa tada abadat. Nggak boleh. Li'anna tarkahu yu'addi ila hatil fa'il. Karena kalau antum meninggalkan domir maka akan mengantarkan kepada penghilangan apa? Fa'il. Sementara hukum fa'il apa? Nggak boleh hilang. Wal fa'il multazamud dzikr. Fa'il wajib disebutkan. Setelah antum paham itu, sudah paham itu? Kenapa anda boleh hilang? Kenapa wajib domir? Beliau bilang, wa ajazal kisah idalikal alal hadfi binaan ala madhabi fi jawaz hadfil fa'il. Ada saja yang menyelisihi. Iya. Iya. Boleh dibolehkan oleh al-kisai hal itu. Ia dihilangkan. Dibangun di atas madhab beliau boleh dihilangkan fa'il. Jadi pada dasarnya memang al-kisai berpendapat. Fa'il itu boleh
hilang. Ya di sini juga otomatis boleh hilang. Iya. Wa ajazahul farra ala tawajjuhil amilaini ma'an. Wah, ini Masya Allah. Gimana ini? Dibolehkan oleh Al-Farra mengarahkan dua amil itu bersamaan. Ila ismi dhohir. Artinya menurut Al-Farra tidak perlu kasih siapa? Tidak perlu kasih dhamir. Itu belum bolehkan. Wahada binaan minhuma alamat idmar fil awal inda imalisan. Ini dibangun di atas pendapat beliau keduanya bahwasanya tidak boleh kasih domir pada yang pertama ketika diamalkan yang kedua. Jadi menurut Al-Farra ketika beramal yang kedua tidak boleh antum kasih domir. Masa kenapa? Kalau antum ditanya kenapa tidak boleh kasih domir? Masalahnya domir kan akan kembali kepada apa? Setelahnya secara lafaz dan secara rutbah kan begitu. Jadi menurut Al-Farra tidak boleh itu bagaimanapun keadaannya. Paham kan? Tidak boleh. Walaupun kita kaji di buku sebelumnya. Boleh karena darurat. Ini kan dia butuh fa'il. Dia butuh apa? Fa'il. Tapi ini menurut madhab beliau sehingga beliau katakan tidak boleh. Fala taqul yuhsinani wa yusi'u benak. Wa hadha alladhi dhakarnahu anhuma huwal masyhur min madhabihima. Fi hadil mas'alah. Ini yang kami sebutkan dari keduanya. Itu dari Al-Kisai dan Al-Farra. Ini yang masyhur dari madhab keduanya dalam masalah ini. Tapi yang benarnya adalah yang pertama tadi. Kalau marfu harus dikasih. Apa kepada yang kedua atau yang pertama. Tergantung. Antum amalkan pertama atau kedua. Pokoknya wajib dikasih apa? Domir. Kalau domir itu memang harus ada. Ya yang begini kalau domir itu domir apa? Ropa. Kalau domirnya adalah domir ropa. Kemudian berikutnya. Setelahnya itu sebenarnya untuk domir nasab ya panjang ya. Tidak akhir kan? Akhir kan? Akhir kan ya. Sisa domir nasab. Itu kan setelahnya itu wala yaji'u ma awwalin qad uhmila bimudmarin li ghairi raf'in uhmila. Ghairi raf'in uhila. Tidak datang bersama yang pertama yaitu ketika diamalkan yang pertama diihmal. Ketika diamalkan yang kedua, yang pertama dihimal, tidak didatangkan dengan domir selain domir rofa. Artinya hanya dikasih domir rofa yang pertama, karena akan melanggar nanti. Karena akan melanggar. Ini insya Allah nanti sambil kita akan masuk di pembahasan maf'ul mutlak. Insya Allah.